Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau masak cumi yang enak banget. Nanti kita mau bikin cumi lombok ijo. Kita siapkan dulu cuminya. Tadi sudah aku bersihkan dan juga sudah aku potong-potong. Potong-potongnya boleh bulat-bulat kayak gini ataupun mau digarit-garit agak panjang itu juga boleh banget. Nah ini kalau misalnya nanti Flavis masak cumi, pastikan cuminya tuh masih seger Flavis. Jadi nanti dimasaknya tuh enak. Kalau misalnya cuminya udah ngelembreh-ngelembreh gitu, terus baunya juga sudah nggak enak, itu rasanya mau dimasak apa aja itu nggak enak Flavis kalau cuminya tuh nggak seger. Nah sekarang kita siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya kita pakai lombok hijaunya yang banyak Flavis. Kita potong-potong, terus juga aku mau tambahkan lagi lombok rawit biar nanti makin pedes. Lombok rawitnya juga kita potong-potong, terus di sini kita tambahkan juga ada bawang merah. Bawang merahnya kita potong-potong, tambahkan juga nanti ada bawang putih. Bawang putihnya juga kita potong-potong. Kalau sudah, nanti kita tambahkan tomat hijau, Flavis. Tomat hijaunya aku pakainya agak banyak biar nanti lebih seger. Tomat hijaunya kita potong-potong juga, potong-potongnya boleh kotak-kotak ataupun mau miring kayak tipis kayak gini ya boleh. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Kita siapkan wajan, terus kita tambahkan minyak. Kita akan goreng terlebih dahulu cuminya. Goreng nggak usah lama-lama, jadi begitu minyak udah panas, masukin cuminya, aduk-aduk. Nanti kan cuminya agak kaku gitu Flavis, nah itu tandanya sudah selesai kita goreng, karena kelamaan nanti malah cuminya jadi alot. Nah seperti ini aja, ini mau kita angkat, kita sisihkan, terus kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Kita akan masukkan terlebih dahulu bawang merah, bawang putihnya kita akan gongsong-gongsong, biarkan nanti sampai aromanya wangi banget dan juga sudah agak layu. Baru nanti kita masukkan lomboknya, ini lombok rawit, lombok hijaunya kita masukkan jadi satu semuanya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah agak layu, baru di sini kita akan masukkan cumi tadi sudah kita goreng sebentar. Di sini kita tambahkan lagi kecap manis, terus tambahkan lagi saus tiram, terus tambahkan garam, gula dan juga penyedap rasa. Tambahkan tomat tadi sudah kita potong-potong ya. Kita aduk-aduk, dan ini masaknya udah gak usah lama-lama Flavis, tinggal diaduk-aduk sebentar. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi, nanti ada tepung maizena sedikit, terus dilarutkan dengan air. Ini biar nanti kuahnya itu rodok kental gitu Flavis. Ini kita siramkan larutan tepung maizenanya, aduk-aduk sebentar, tinggal tunggu mendidih dah. Ini siap kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget Flavis untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep oseng-oseng toge yang enak banget ya. Aku pakainya toge ikan kecambah kacang hijau ya. Untuk bahan tambahannya aku mau pakai teri, atau misalnya Flavis mau tambahkan atau mau pakai ikan asin jenis lain ya boleh. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Aku mau pakai bawang putih. Bawang putihnya kita geprek, terus kita cincang kasar aja Flavis. Terus nanti di sini kita juga akan tambahkan lagi bahan lainnya, bumbu lainnya maksudnya. Kita tambahkan tomat biar nanti rasanya itu lebih seger. Kita belah tomatnya, terus kita iris tipis-tipis aja kayak gini. Hari ini aku bikinnya nggak pakai lombok ya. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan lombok rawit ataupun lombok yang merah keriting atau lombok gede. Di sini kita akan tambahkan juga godong bawang. Godong bawangnya kita iris bunder-bunder aja kayak gini. Kalau sudah, ini kita sisihkan. Terus sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan goreng terlebih dahulu ikan terinya sampai nanti matang. Tapi nggak harus yang sampai kering banget juga nggak apa-apa. Misalnya Flavis mau ganti pakai ikan asin jambal atau ikan asin lain itu juga boleh Flavis. Ini minyak tadi banyak banget, tak kurangin. Sekarang kita akan tumis bawang putihnya sampai nanti wangi. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan telur. Ini telurnya kita ceplok, terus kita orak-arik aja kayak gini Flavis. Kalau telur udah mateng, ini semua bahan
Kita campur jadi satu, kita aduk-aduk. Oh ya, di sini kita tambahkan juga tomatnya, Flavis. Baru di sini kita akan aduk-aduk rata. Kalau sudah tercampur rata, baru di sini kita akan masukkan togenya. Kalau togenya sudah masuk, tuh masaknya nggak usah lama-lama, Flavis, karena sebentar banget kan toge itu mateng, jadi masaknya nggak usah lama-lama. Ini kita tambahkan lagi sedikit gula. Aku nggak pakai garam lagi ya, karena terinya sudah asin. Bagi Flavis yang mungkin pakai penyedap rasa juga boleh banget. Ini kita aduk-aduk sebentar. Nah, udah siap kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget, Flavis. Untuk lauk sarapan enak, untuk lauk makan malam enak, untuk makan siang juga enak banget. Bagi Flavis yang mungkin mau pakai nasi putih ataupun nasi merah, ataupun mau pakai nasi jagung, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep sayur asam yang enak dan juga seger banget. Kebetulan ini cuaca lagi panas banget dari kemarin, Flavis. Kita bikin lauk yang seger-seger. Ini tuh enaknya nanti mam pakai sambal terasi, terus ikan asin ataupun mau ayam goreng atau ikan bakar, itu juga enak banget. Sekarang kita siapkan bahan-bahannya dulu. Kita mau pakai jagung, pakai jagung manis ya. Ini mau kita potong-potong. Motong-motongnya nanti boleh gede-gede ataupun mau kecil-kecil kayak gini ya boleh. Nanti saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bahan lainnya. Kita mau pakai kacang panjang. Nanti juga kita mau pakai kacang tanah juga, Flavis. Ini kacang panjangnya kita potek-potek. Atau misalnya Flavis mau potong-potong ya nggak apa-apa. Kalau sudah dipotong-potong, nanti kita sisihkan. Terus nanti kita cuci sampai bersih. Untuk bahan tambahannya di sini aku mau pakai godong melinjo, Flavis. Sajane kalau sayur asam tuh kalau ada melinjonya sekalian tuh lebih enak. Cuman lagi nggak ada ya wis pakai godong melinjonya aja. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halus ya. Kita mau pakai cabai keriting aja. Terus habis itu kita tambahkan kemiri, tambahkan bawang putih sedikit aja. Kita lebih baik pakai yang merahnya yang agak banyak. Kemudian ini mau kita haluskan. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan dulu. Terus kita siapkan air, kita rebus dulu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan masukkan terlebih dahulu jagungnya, terus masukkan bumbu-bumbunya. Di sini kita akan tambahkan juga ada godong salam dan juga lengkuas ya, biar makin wangi lagi. Tambahkan lagi garam, gula, dan juga penyedap rasa dan juga asam jawa. Di sini kita akan aduk-aduk. Terus kita tambahkan juga kacang tanahnya, Flavis. Tadi kok ya lali, kacang tanahnya kita akan masukkan. Ini nanti kita biarkan sampai matang dulu kacang tanah dan juga jagungnya. Nanti kita rebus dulu, biarkan sampai nanti benar-benar matang. Kalau sudah matang, rasanya udah enak, udah gurih, udah pas, udah seger banget. Terus ini kita akan masukkan kacang panjangnya. Terus kita juga masukkan godong melinjonya. Kita masak lagi. Nah, ini kalau udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, Flavis. Sebentar aja, kita tunggu lagi sampai mendidih. Terus tunggu sebentar. Kalau sudah, ini siap kita sajikan di meja makan. Ini rasanya enak, gurih, dan juga seger, dan juga buket. Karena tadi kita pakai kemirinya agak banyak, jadi nanti rasanya itu lebih buket. Ini enak banget, kita maamnya pakai nasi. Terus masih anget-anget gini, Flavis. Ada sambal terasi ya, mau pakai ikan asin ya enak banget. Ataupun pakai ikan goreng, ikan bakar, atau ayam goreng, tempe tahu goreng. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan ikan yang enak banget, yang seger. Ini cocok banget nih bagi Flavis yang lagi pengen seger-seger dan nggak mau minyak-minyak dulu. Pertama-tama di sini kita siapkan ikan. Ini aku pakai ikan mujairah. Ini dalamnya ada telurnya. Ini kita biarkan saja, jangan dibuang, sayang ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dulu, nanti dicuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah dicuci bersih, di sini kita akan marinasi dulu pakai jeruk nipis boleh, pakai jeruk lemon ya boleh. Di sini kita akan tambahkan lagi garam ya. Kemudian garamnya mau kita aduk-aduk. Nah, ini mau kita marinasi ikannya kurang lebih 15 menit aja sudah cukup. Sambil menunggu di sini kita siapkan bumbunya, ada
ketumbar dan juga merica. Ini mau kita haluskan. Kalau sudah, tambahkan lagi cabai. Ini aku pakai cabai merah keriting dan juga tambahin rawit, tapi sedikit aja rawitnya. Tambahkan juga bawang putih, bawang merah, jahe. Kemudian ini mau kita haluskan. Kalau sudah halus kayak gini, kemudian di sini kita akan tambahkan lagi garam. Kita ulek-ulek lagi biar tercampur rata dan juga halus. Kalau sudah, kita siapkan wajan, kita masukkan bumbunya. Ini nggak perlu ditumis ya, langsung masukkan aja dalam wajan. Tambahkan salam, laos, dan juga tambahkan air. Sini kita tambahkan lagi garam, dan juga misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa ya boleh. Kita aduk, biarkan sampai mendidih. Biarkan ini nanti matang dulu ya, tanak dulu. Oh ya, di sini kita tambahkan juga ada air asam jawa. Kemudian kita aduk-aduk lagi, pastikan nanti kuahnya itu udah pas, rasanya udah gurih. Baru kita akan masukkan ikannya, karena ikannya nggak digoreng, jadi nanti kita masaknya sebentar aja. Pastikan nanti kuahnya udah benar-benar matang, baru kita akan masukkan ikannya. Nah, ini kita masak, jangan terlalu sering dibalik. Kalau misalnya Flavis membaliknya 1 kali aja, supaya nanti nggak hancur. Nah, ini kita tambahkan lagi lombok hijau yang gede. Kita biarkan dulu mendidih dan juga sudah matang. Nah, kalau udah kayak gini udah siap kita sajikan di meja maem. Ini udah enak banget di maem pada saat panas-panas kayak gini, Flavis. Kita pakai nasi, terus kalau misalnya Flavis punya tempe goreng ataupun tahu goreng, itu udah cocok banget di maem pakai ikan model kayak gini. Apalagi ini kuahnya tuh bener-bener seger banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan selada air yang enak banget. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang atau makan malam. Ayo di sini siapa yang suka juga makan selada air kayak gini? Kalau aku lebih suka ditumis ataupun direbus untuk maem pakai sambal ataupun pakai urap. Aku suka lihat juga di beberapa daerah lain itu ini sayur selada air ini untuk lalapan mentah-mentah gitu di maem pakai sambal, guys. Itu rasanya juga enak banget. Nah, kita siapkan juga bahan tambahannya. Tadi selain ada selada air, tadi sudah dipetik-petik, terus nanti dicuci sampai benar-benar bersih. Terus kita mau siapkan untuk bahan tambahannya. Di sini kita mau pakai tahu kopong. Ini aku potongnya iris panjang-panjang aja gini aja, Flavis, biar nanti hasilnya lebih cantik. Kemudian untuk bumbu-bumbunya kita siapkan. Kita pakai yang simpel-simpel aja, Flavis. Dan juga cuman diiris-iris aja kayak gini. Kita pakai lombok rawit biar nanti pedes. Bagi Flavis yang nggak suka pedes, itu nggak usah dikasih cabai juga nggak apa-apa. Kalau misalnya pengen warnanya tetap cantik dan dapat aroma cabenya, Flavis bisa pakai cabai merah yang gede terus dibuang bijinya. Jadi nanti tetap dapat aroma cabai tapi rasanya nggak pedes. Kemudian di sini kita siapkan juga ada bawang merah. Bawang merahnya kita iris tipis-tipis juga. Terus kita tambahkan juga bawang putih. Ini juga cukup kita iris-iris, dan di sini kita tambahkan tomat. Ini aku pakai tomatnya yang kecil, jadi satu. Kalau misalnya Flavis pakai yang besar, itu pakainya separuh aja. Ini kita iris-iris juga untuk tomatnya. Udah, ini aja lombok, bawang, brambang, tomat. Sekarang kita mau tumis bumbunya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bawang brambangnya terlebih dahulu. Kalau sudah wangi, masukkan tomat dan juga lomboknya. Aduk-aduk lagi. Nah, sekarang kita akan masukkan tahunya. Kita aduk-aduk sebentar. Karena selada air itu sebentar banget matang, Flavis. Jadi kita matengin dulu aja tahunya. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya tahunya dirasa sudah matang, baru di sini kita akan masukkan selada airnya atau kenciknya. Kita masukkan, kemudian kita akan aduk-aduk. Biarkan nanti tercampur rata dengan bumbunya. Tercampur rata, nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita mau tambahkan garam, sedikit gula, dan juga kalau saya mau tambahkan seperti penyedap rasa, kaldu-kalduan, kaldu sapi, kaldu ayam, kaldu jamur, itu juga boleh banget. Rasa Flavis saja. Kita aduk-aduk. Nah, ini masaknya udah nggak usah lama-lama, Flavis.
Tinggal disereng-sereng sebentar banget mateng, biar nanti warnanya tetap cantik banget. Terus juga nggak terlalu kematangan, masih krius-krius. Wah, ini udah enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget untuk lauk sarapan, lauk makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang enak banget. Cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Pertama-tama di sini kita akan siapkan dulu tempe Fluffies. Ini tempenya mau kita potong-potong, boleh potongnya kecil-kecil ataupun mau agak tebal-tebal kayak gini juga boleh. Kalau sudah kita sisihkan, terus kita siapkan juga ada tahu. Aku pakai tahu putih. Ini tahu putihnya mau kita potong-potong. Kalau sudah, ini kita sisihkan. Boleh potong-potongnya agak lebar-lebar ataupun tipis-tipis ya boleh. Kemudian kita siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai udang. Ini tadi udangnya sudah aku bersihkan. Terus juga sudah aku kupas kulitnya. Nah, ini yang penting Fluffies. Kita mau pakai petek. Ini peteknya melanus-melanus banget. Rasanya kok walaupun petek sekarang lagi mahal banget, pengen maam petek ya wis aku belinya 2 aja. Ini mau kita kupas, cara kupas petek tuh kayak gini Fluffies biar lebih gampang. Kalau sudah dikupasin semuanya, kita akan sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai lombok hijaunya yang banyak Fluffies biar nanti lebih sedap. Kita iris tipis-tipis lombok hijaunya. Kalau sudah, sini kita juga akan tambahkan lagi lomboknya yang merah. Ini boleh pakai yang gede ataupun pakai yang keriting juga nggak apa-apa. Ini juga mau kita iris-iris tipis-tipis. Di sini juga kita akan tambahkan lagi ada bawang merah dan juga ada bawang putihnya. Ini mau kita iris tipis-tipis juga. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu tempenya ya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan tempenya. Terus kita mau goreng sampai nanti tempenya mateng dan warnanya juga sudah agak kecoklatan kayak gini, agak kering. Ini tandanya sudah mateng. Terus mau kita angkat, kita sisihkan. Kemudian setelah ini kita juga mau goreng tahunya Fluffies. Jangan lupa nanti sekali dibolak-balik biar nanti tahunya matangnya merata. Sampai nanti kita dapat tekstur tahunya itu agak berkulit. Nah, itu tandanya sudah mateng. Ini sudah siap kita angkat. Nah, ini tadi minyaknya kita mau pakai untuk numis bumbunya ya, tapi dikurangin biar nanti nggak kebanyakan. Kita masukkan terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya. Kita tumis-tumis biar kan nanti sampai agak layu. Kemudian kalau sudah kita masukkan lombok ini sak merahnya, sak hijaunya, kita masukkan sekalian aja tapi jadi satu, aduk-aduk. Kalau sudah layu, baru di sini kita akan masukkan udangnya, kita aduk-aduk lagi. Kita masak udangnya sampai nanti udangnya berwarna kemerahan, itu tandanya udangnya sudah matang ya. Kalau sudah, sekarang kita akan masukkan semua bahan jadi satu. Tadi ada tempe, tahu, kita aduk-aduk biar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya ya. Kita mau pakai gula, garam, penyedap rasa. Terus kita tambahkan lagi kecap manis dan juga ada saus tiram Fluffies. Kemudian kita aduk-aduk. Nanti kita akan tambahkan air, tapi airnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja biar nanti fungsinya ini bumbunya itu biar tercampur rata gitu Fluffies. Aduk-aduk biarkan nanti sampai mendidih dan kuahnya juga sudah rodok susut. Kita masukkan peteknya. Kalau peteknya udah masuk, kita masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal disereng-sereng sebentar udah kita siap sajikan di meja makan. Karena aku suka banget kalau makan petek itu masih kemeletus, rasanya itu lebih enak, jadi berasa makan petek. Nah, seperti ini aja Fluffies. Ini sekarang sudah siap kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget, kita pakai nasi putih untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Bagi Fluffies yang sukanya pakai nasi merah juga boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tahu telur kecap yang enak banget. Di sini kita akan pakai tahu putih. Ini aku pakai tahu putih yang tawar ya. Kemudian kita belah menjadi 2 bagian. Kalau sudah dibelah-belah, kita sisihkan, kita siapkan telur. Ini tadi telurnya sudah tak rebus Fluffies. Terus sekarang mau kita kupas kulitnya.
Kalau sudah dikupas kulitnya semuanya, kita sisihkan juga. Kemudian kita akan goreng terlebih dahulu tahunya. Kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan tahunya. Dan kita akan goreng sampai nanti warnanya kecoklatan dan sudah berkulit gitu, Flavis. Dan nanti pada saat dimasak itu nggak gampang hancur. Kalau bagian bawahnya sudah kecoklatan, ini mau kita balik. Kita goreng lagi sampai nanti bagian bawahnya juga kecoklatan dan membentuk kulit. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Kemudian kita akan goreng lagi telurnya. Jadi bukan cuma tahunya yang kita goreng, tapi sak telur-telurnya mau kita goreng, Flavis. Ini kalau goreng telur harus agak hati-hati karena suka nyepluk-nyepluk minyaknya. Nah, ini gorengnya kalau sudah kecoklatan seperti ini nih mau kita angkat. Dan sekarang kita sisihkan dan kita akan bikin untuk bumbunya. Ini ada bawang merah, bawang putih, dan juga ada kemiri. Ini mau kita haluskan. Kalau sudah halus, ini mau kita gongsong pakai minyak bekas goreng tadi. Cuman dikurangin ya biar nanti nggak kebanyakan minyaknya. Ini mau kita gongsong-gongsong, kita tumis ini sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya. Ada daun salam, biar nanti makin wangi lagi. Aduk-aduk sebentar. Kalau sudah, di sini kita akan masukkan tahunya, telur-telurnya kita masukkan semuanya jadi satu. Kemudian kita bolak-balik. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita pakai kecap manis, terus kita juga tambahkan garam, gula. Kalau Flavis mau pakai penyedap rasa ya boleh. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kayak Flavis di rumah aja. Kemudian tambahkan air. Nanti kalau misalnya sudah mendidih, apinya dikecilkan biar nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget. Kalau dirasa sudah mateng, kuahnya sudah rodok nyemek-nyemek. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep tumisan sawi yang enak banget. Ini pakainya sawi yang putih ya. Kemudian bagian ujungnya dibuang, terus habis itu dicuci sampai benar-benar bersih, baru kita akan potong-potong. Ini motongnya agak miring-miring kayak gini ya. Kemudian untuk bahan tambahannya di sini kita akan pakai tahu coklat. Kalau misalnya nggak ada tahu coklat kayak gini, yang kopong itu juga nggak apa-apa, Flavis. Kemudian kita potong-potong lagi. Kalau sudah kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini kita mau pakai telur puyuh. Jadi komplit banget ini tumisannya, ada sayurnya, ada tahunya, terus ada telurnya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simpel-simpel aja, Flavis. Di sini kita akan pakai lombok. Nih aku pakai yang rawit. Dan juga ada yang besar. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau yang pedas, pakainya cabai yang besar aja ya. Kemudian di sini kita akan siapkan bahan lainnya, ada brambang. Kemudian kita juga ada pakai bawang, kita iris-iris. Kalau sudah kita akan gongsong bawang brambangnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kemudian baru masukkan lomboknya. Kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah kita cemplungin tahunya. Kalau tahu sudah masuk, kita masak dulu. Kemudian masukkan telur puyuhnya. Kalau telur puyuh sudah masuk, aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata seperti ini. Kemudian tambahkan lagi air. Nah, di sini kita juga tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis nggak mau pakai penyedap rasa ya boleh. Kemudian kita akan masak sampai nanti kuahnya mendidih. Kalau misalnya sudah mendidih, baru nanti kita akan cemplungin sawinya. Karena sawi itu sebentar banget matang, Flavis. Cuma digongsong aja sebentar matang. Masaknya nggak usah lama-lama supaya nanti pada saat kita maem, rasanya itu masih krius-krius, Flavis. Nah, kira-kira seperti ini aja, Flavis. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semua kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis,
Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin sambal telur puyuh. Kita bikin sambelnya sambal hijau ya. Ini pertama-tama kita siapkan telur puyuh sebanyak setengah kilogram. Kemudian ini telurnya akan kita rebus terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk merebusnya aku menggunakan pancinya dari Revan. Selain ada pancinya, di sini juga aku punya wajannya atau wokpannya. Kemudian di sini selain ada wokpan, aku juga punya fry pan-nya atau penggorengannya. Pokoknya lengkap banget. Nanti kalau Flavis mau beli, linknya aku taruh di deskripsi box. Karena wajan dan panci dari Revan ini selain cantik banget, harganya juga hemat banget. Nah, ini telur puyuh sudah kita rebus, sudah matang. Ini kita sisihkan, biarkan nanti tunggu dingin. Bila perlu kita siram pakai air dingin atau air es supaya lebih gampang untuk mengupasnya. Setelah kira-kira sudah dingin, kita akan kupas telurnya satu persatu. Nah, ini kalau telurnya masih bisa terkupas sempurna kayak gini, berarti tandanya telurnya itu masih bagus, masih seger gitu. Nah, ini setelah dikupas, kita akan sisihkan, kita akan siapkan bumbu sambalnya ya. Di sini untuk bumbu sambalnya kita akan pakai sambal hijau. Ini kita pakai cabai hijau yang besar, kemudian cabai keriting hijau. Flavis juga bisa pakai cabai rawit kalau mau lebih pedas lagi. Kemudian tambahkan lagi bawang merah dan juga ada bawang putih. Semua bahan ini akan kita rebus terlebih dahulu ya. Pastikan sebelum merebus airnya sudah harus mendidih dahulu supaya nanti warnanya tetap cantik. Nah, ini ngerebusnya juga nggak usah lama-lama banget, asal dia udah mateng kayak gini. Ini tandanya sudah selesai kita rebus. Kemudian kita akan angkat. Setelah ini kita akan langsung ulek cabai dan juga bawang berambangnya sudah tadi kita rebus. Kalau misalnya Flavis nggak ada ulekan, juga boleh pakai chopper. Tapi jangan pakai blender karena nanti terlalu halus banget kalau pakai blender. Jadi kita maunya nanti sambelnya itu masih ada kasar-kasar gitu, nggak terlalu halus banget. Nah, kira-kira kayak gini Flavis. Ini sudah selesai kita ulek. Kemudian kita siapkan wajan dan minyak secukupnya untuk menggoreng. Pastikan sudah panas baru kita masukkan sambalnya. Kemudian kita akan tumis. Di sini kita pakai minyaknya agak banyak ya kalau kita bikin sambal hijau supaya nanti lebih gurih. Kemudian tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, kemudian gula pasir secukupnya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi. Baru kalau misalnya bumbunya sudah enak, kita akan masukkan telur puyuhnya. Setelah telur puyuh masuk, kita tambahkan lagi air. Kemudian kita akan masak lagi pakai api kecil, biarkan bumbunya atau sambalnya ngeresep ke dalam telur puyuhnya. Nah, kalau pada saat terakhir kita masukkan berambang goreng supaya aromanya lebih harum lagi. Setelah berambang goreng masuk, kita aduk-aduk. Masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, sebentar aja. Kemudian ini udah mateng, aromanya udah harum banget, rasanya juga enak banget. Sekarang kita langsung siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep gado-gado siram. Ini bikinnya gampang banget loh. Ini kita akan bikin sausnya terlebih dahulu ya. Kita akan siapkan kacang tanah sebanyak 300 gram. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada cabai keriting merah sebanyak 10. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada 2 jempol kencur dan 4 bawang putih ukuran besar ya, dan ada 1 kentang yang sudah dipotong-potong. Kemudian nanti untuk bahan tambahan untuk bikin sausnya kita akan pakai gula jawa. Wah, ini favoritku banget. Kita akan pakai gula jawa sebanyak 300 gram ya. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan untuk membuat sausnya, kita siapkan wajan dan minyak goreng secukupnya. Di sini minyak gorengnya aku menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih banget, bahkan bisa sampai 6 kali penggorengan tuh masih jernih banget. Jangan lupa kalau misalnya Flavis pengen beli, pakai kode voucher Flavi Kasih ya.
Nanti linknya aku taruh di deskripsi box. Nah, pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu cabai, kencur, dan juga bawang putihnya. Gorengnya asal matang aja, nggak usah sampai yang kering banget ya. Nah, seperti ini aja udah cukup gorengnya. Kemudian kita akan sisihkan. Nah, setelah ini baru kita akan goreng kentangnya. Kemudian kentangnya juga akan kita goreng sampai mateng, asal mateng aja, nggak usah sampai yang terlalu kering banget ya. Seperti ini aja udah cukup. Ini kentangnya sudah mateng, kita akan sisihkan. Kemudian nanti terakhir baru kita akan goreng kacang tanahnya. Nah, untuk menggoreng kacang tanahnya apinya jangan besar-besar ya, supaya nanti nggak cepet gosong. Apinya sedang aja, sambil terus kita aduk sampai nanti dirasa sudah cukup matang, baru nanti kita akan sisihkan. Nah, kalau semua sudah digoreng, kita siapkan blender. Kita akan blender terlebih dahulu kacang tanahnya ya. Nah, di sini kita tambahkan lagi air. Kemudian kita akan haluskan menggunakan blender. Nah, ini kacangnya sudah halus, kita akan tuang dulu ke dalam wadah. Setelah ini kita akan haluskan bawang putih, cabai, dan juga kentangnya. Beri sedikit air biar lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Nah, ini sudah halus, sekarang kita sisihkan. Kita akan siapkan wajan dan minyak. Ini tadi minyak bekas goreng cabai dan kacangnya, cuman dikurangin biar nggak terlalu banyak. Kemudian kita masukkan kacang yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita masukkan juga cabai dan kentang dan kencur yang tadi kita haluskan juga. Kemudian setelah ini akan kita tambahkan lagi air ya. Nah, ini airnya tadi mulai dari untuk ngeblender kacang, untuk ngeblender cabai, dan ini yang dituang itu totalnya semuanya ada 1 liter ya. Nah, kita akan aduk-aduk, kemudian masukkan gula jawanya. Nah, kalau gula jawanya Flavis kalau misalnya nggak mau terlalu manis, nanti bisa dikurangin ya. Nah, di sini kita tambahkan juga garam secukupnya sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Nah, kita akan aduk-aduk, kita akan masak pelan-pelan, apinya jangan terlalu besar ya, cenderung ke kecil. Kita akan masak dengan sabar dan pelan, biarkan sampai nanti gulanya hancur, kemudian nanti rasanya udah enak banget dan rasanya udah tanek dan warnanya juga udah mulai cantik kayak gini. Nah, ini tandanya sudah mulai mateng. Kita akan aduk-aduk perlahan lagi sampai nanti bumbunya bener-bener mateng banget, baru nanti kita akan matikan kompor dan kita akan dinginkan. Nah, ini udah mateng, kita matikan kompor. Setelah itu kita akan siapkan bahan isian untuk gado-gado siramnya ya. Nah, ini bahan untuk isiannya. Di sini sudah kita siapkan, ada lontong, kemudian kalau misalnya Flavis pengen bikin lontong sendiri, nanti linknya aku taruh di deskripsi box. Kemudian ada telur yang sudah direbus, kemudian di sini ada labu siam yang sudah direbus. Kemudian di sini kita pakai timun yang masih segar, ada jagung yang sudah direbus, dan ada tahu yang sudah digoreng, dan ada tempe yang sudah digoreng. Kemudian di sini supaya lebih segar lagi kita tambahkan jeruk limau ya. Nah, sekarang kita langsung ada racik gado-gado siramnya. Nah, kalau misalnya Flavis sayurannya itu nggak harus ngikutin Flavikasi, sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Misalnya Flavis mau pakai kacang panjang, mau pakai bayam, mau pakai kangkung, atau terserah Flavis, sesuka-sukanya Flavis aja. Jadi nggak harus sama persis. Tapi biasanya kalau gado-gado itu ada tahu dan juga tempe gorengnya nggak boleh ketinggalan ya. Nanti Flavis juga bisa sajikan, misalnya mau pakai kerupuk maemnya ya, ataupun mau pakai emping juga nggak apa-apa. Nah, ini setelah semuanya kita racik, oh ini telurnya juga jangan lupa kita potong-potong.
Setelah semuanya kita racik, baru nanti kita akan siram dengan bumbu sausnya. Nah, ini aku bikinnya sedikit manis. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka manis, boleh dikurangin gula jawanya ya. Ini dia gado-gado siram kita sudah jadi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bergedel. Ini resep bergedel kentangnya yang masih bener-bener jadul banget dan original banget. Jadi nanti kita nggak pakai bahan tambahan apapun, misalnya kayak daging, daun bawang goreng, itu nggak sama sekali. Jadi ini bener-bener resep bergedel yang original dan jadul. Ini kita siapkan kentangnya sebanyak 1 kg. Kemudian kentangnya kita kupas, lalu kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan goreng. Sekarang kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan kentang yang sudah kita potong tipis-tipis. Nah, aku waktu itu pernah bikin kentang yang versi dikukus atau direbus kentangnya, tapi menurut aku paling enak itu versi yang kentangnya digoreng. Nah, ini kentangnya kalau sudah mateng kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita cuma pakai bawang putih dan juga merica. Kemudian ini mericanya kita ulek dan bawang putih juga akan kita ulek sampai nanti halus. Nah, kalau misalnya sudah halus, kita akan angkat dulu. Kemudian kita akan sisihkan. Nah, setelah ini bekas ulekannya ini nggak usah dicuci karena kita mau pakai untuk ngulek kentangnya. Jadi kentangnya sudah digoreng, kemudian akan kita ulek. Nah, di sini aku mau ngasih tips ke Flavis. Kalau misalnya mau bikin bergedel, kentangnya cari yang kentang kuning, jangan yang kentang putih. Kalau kentang putih itu nanti jadi mabyur teksturnya, tapi kalau kentang yang kuning dia teksturnya buket. Nah, kalau sudah halus, kita akan masukkan dalam mangkuk dan kita akan haluskan semua kentang yang sudah digoreng. Kemudian tambahkan lagi telur. Telurnya cukup 1 butir aja. Kemudian garam secukupnya dan penyedap rasa secukupnya. Nah, setelah ini kita akan aduk rata. Ini aku ngaduknya pakai tangan. Tanganku sudah dicuci dengan bersih ya. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka, bisa juga pakai sarung tangan. Nah, ini kan kita uleni sampai nanti tekstur adonannya itu sudah kalis kayak gini. Ini tandanya sudah selesai. Kemudian setelah ini kita akan ambil sedang aja, nggak usah terlalu gede. Kemudian kita akan bentuk, caranya kita bulatkan, kemudian kita pipihkan seperti ini. Nah, ini akan kita lakukan semua sampai selesai. Kalau misalnya Flavis mau bikin yang untuk model tumpeng, itu biasanya nggak pipih kayak gini, biasanya dia lebih kayak bulat lonjong, itu juga boleh banget. Nah, kemudian untuk bahan balurannya di sini aku pakai 2 butir telur, kemudian beri sedikit garam. Setelah ini kita akan aduk rata. Kalau sudah tercampur rata, kita akan masukkan beberapa adonan kentangnya sudah kita bentuk. Nah, kemudian kita akan aduk ratakan. Nah, setelah ini kita siap untuk menggorengnya. Nah, untuk menggorengnya di sini pakai apinya yang sedang aja ya. Jadi jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil banget. Nah, di sini Flavis nggak usah khawatir hancur karena kita pakai kentangnya kentang yang kuning, dan juga tadi adonannya kita kasih telur dan juga balurannya kita kasih telur. Jadi nanti teksturnya bener-bener padat dan juga buket banget. Nah, ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya, bentuknya juga cantik banget. Sekarang kita akan angkat, kita akan sisihkan, kemudian ini langsung aja kita siapkan di meja makan. Ini cocok untuk pakai nasi ataupun lauk campuran soto ataupun mau nasi tumpeng juga boleh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.